Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu Ita ya. Hmm. Bagaimana nih perasaan hari ini? Alhamdulillah senang, semangat, dan bahagia selalu. Oke siap. Semangat terus ya Bu Ita Iya, ya. insya Allah. Alhamdulillah ya. Saya dengar Bu Ita ini pada kesempatan kali ini akan melakukan proses coaching. Betul Bu Iya, Ita? betul. Mm-mm. Iya. Nah, Bu Ita menjadi coachnya ya, Iya. dan Pak Dhani menjadi coachingnya, betul Iya, Bu Ita? betul Bu Neneng. Lalu kira-kira persiapan apa nih yang sudah Bu Ita lakukan untuk coaching ini? Ya, tentunya kan persiapan yang akan saya lakukan yaitu berdasarkan alur tirta ya, seperti misalnya menentukan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, kemudian rencana aksi, dan adanya tanggung jawab, kemudian melakukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Iya, baik ya Bu Ita ya, tapi jangan lupa juga ya untuk 3 kompetensinya ya Bu Ita ya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif ya, mendengarkan dengan rasa, terus juga jangan lupa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Harus tetap ada ya Bu Ita ya. Siap. Baik, kalau seperti itu saya persilakan untuk melakukan coachingnya Bu Ita ya. Ya, baik. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Ita. Ya, karena waktu kita singkat ya. Apa yang ingin Pak Dhani dapatkan nih dari obrolan kita kali ini? Obrolan kita kali ini saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan siswa saya yang super aktif, di mana ketika sudah selesai dia mengerjakan atau menghafal, dia jadi mengganggu teman-teman yang lain, membuat kegaduhan di kelas. Jadi karena dia sudah selesai duluan, jadi dia mengganggu temannya ya. Betul, Pak ya? Betul, seperti itu. Nah, terus dari paparan yang sudah Pak Dhani sampaikan, itu apa tujuannya? Nah, tujuannya supaya siswa yang super aktif itu menjadi siswa yang baik, siswa yang tidak mengganggu teman-teman yang lain, walaupun dia sudah selesai mengerjakan soal atau sudah selesai menghafal pembelajaran. Seperti itu tujuannya. Iya. Jadi ketika dia sudah selesai, dia tidak mengganggu teman-temannya yang lain ya Pak ya. Seperti itu. Nah, terus kalau begitu apa nih kira-kira ukuran keberhasilan dari pertemuan kita kali ini? Ukuran keberhasilan yang saya harapkan tentunya ketika tujuan yang saya harapkan tercapai ya Bu Ita ya. Iya. Saya mendapat pencerahan, saya ingin menemukan ide-ide baru untuk menghadapi murid saya yang super aktif itu, dan mau berubah menjadi murid yang baik, yang tidak mengganggu teman-temannya saat belajar. Itu ukuran keberhasilannya Bu Ita. Jadi saya akan merasa berhasil ketika mampu merubah perilaku anak yang super aktif itu menjadi anak yang baik, yang tidak mengganggu teman-temannya. Bahkan saya berencana akan menjadikan anak tersebut yang super aktif itu menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya. Jadi kekurangan dia yang super aktif itu dijadikan kelebihan. Betul, untuk bisa mendampingi teman-temannya ya, menjadi tutor sebaya untuk teman-temannya. Lalu kira-kira nih kekuatan apa nih yang Pak Dhani miliki dalam memenuhi tujuan agar siswa tersebut berubah perilakunya? Kekuatan yang saya miliki adalah saat ini saya sedang mengikuti program calon guru penggerak atau CGP, di mana dalam program CGP itu kita belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ketika saya belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya langsung ingat kepada anak itu, Wita. Kenapa? Mungkin ini sudah saatnya saya menerapkan pembelajaran diferensiasi khususnya untuk anak itu yang mempunyai kebutuhan khusus. Artinya dia itu lain dari teman-teman yang lain. Kemudian kekuatan berikutnya saya akan menerapkan kompetensi sosial dan emosional agar anak itu bisa merubah, karena kita tahu bersama menurut teori pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam ini memang udah bawaan anak itu aktif. Nah, bagaimana cara kita merubah anak yang aktif itu ke arah
yang lebih baik gitu. Iya, Seperti itu, Wita. karena sedang mengikuti program guru penggerak ya, jadi banyak Ya, ilmu pengetahuan yang bisa diterapkan untuk iya, iya. merubah perilaku anak tersebut ya Pak ya. Ya. Nah terus kira-kira nih hambatan apa nih yang bisa menghalangi Pak Dani untuk meraih tujuan tersebut? Yang pertama memang hambatan yang saya rasakan, saya kurangnya komunikasi dengan orang tua. Artinya kurang komunikasi seperti ini. Saya jarang menginformasikan tentang perilaku anaknya selama belajar di kelas. Sehingga orang tuanya tidak tahu tuh, orang tuanya menganggap anaknya tidak seperti itu. Yang orang tuanya menganggap anaknya seperti anak-anak yang lain, aktif, mengikuti dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya ketika rencana saya itu menjadikan dia tutor sebaya atau memberikan tugas tambahan kepada anak yang aktif itu, anak itu merasa iri. Kok Pak saya mau dikasih tugas tambahan? Kok saya harus membimbing teman-teman yang lain menghafal, sementara yang lain enggak. Jadi hambatannya ada dua. Yang pertama kurangnya komunikasi dengan orang tua. Kemudian yang kedua, anak itu merasa iri kalau dikasih tugas tambahan. Seperti itu, Bu Ita. Ya berarti perlu adanya komunikasi agar orang tua tuh tahu perilaku anaknya di dalam kelas seperti apa gitu ya. Betul, Terus seperti kalau itu. misalnya itu tambahan, kok saya banyak banget gitu ya dari teman-temannya yang lain. Iya. Nah, terus lalu apa nih kira-kira solusi yang Pak Dani hadirkan dalam menghilangkan hambatan atau gangguan tersebut? Solusinya tentunya yang pertama saya akan menjalin komunikasi dengan orang tua. Kita sampaikan bahwa anaknya itu super aktif di kelas. Saking aktifnya ketika dia udah selesai menghafal atau mengerjakan pembelajaran, kemudian dia mengganggu teman-temannya yang lain. Karena saya juga mendapat laporan dari teman-teman yang lain kalau anak itu sering mengganggu pada saat pembelajaran. Ya saya juga maklum kenapa dia berbuat seperti itu, karena menganggap dia udah selesai, udah nggak ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi yang pertama menjalin komunikasi dengan orang tua. Kemudian yang kedua, saya berencana itu menjalin kolaborasi dengan guru PAI. Guru PAI Pendidikan Agama Islam untuk lebih menekankan kepada akhlak. Jadi supaya anak ini supaya lebih baik lagi sehingga dia tidak mengganggu teman-temannya yang lain. Kemudian yang selanjutnya saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya kita bedakan anak ini memang mempunyai lain dari yang lain gitu. Jadi harus kita berikan pembelajaran tambahan. Seperti itu, Bita. Iya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut yang aktif gitu kan. Jadi supaya semuanya bisa berjalan dengan baik ya Pak Dani ya. Nah terus sekarang rencana Pak Dani dalam mencapai tujuan agar murid yang super aktif itu menjadi murid yang baik dan tidak mengganggu teman-temannya saat pembelajaran? Ya, yang pertama memang saya rencanakan itu saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya anak itu akan saya berikan tugas tambahan ketika dia sudah selesai mengerjakan satu tugas dan akan saya berikan tugas tambahan yang lainnya. Nah, kemudian saya juga akan menerapkan pembelajaran yang terintegrasi dengan kompetensi sosial dan emosional atau KSE, yaitu dengan cara ya tadi memberikan tugas-tugas tambahan dan supaya dia menyadari bahwa dia itu memang lebih unggul dari teman-temannya. Dia belajar itu sifatnya auditori ya, dan mendengarkan. Kalau pelajaran-pelajaran yang lain memang dia lemah. Tapi kalau pelajaran menghafal, jagonya. Bahkan sering nyeletuk kepada saya, Pak, saya udah selesai, boleh ya saya istirahat duluan. Iya, jadi ya ketika dia ngomong begitu, saya kasih lagi tugas tambahan. Dan saya juga berencana akan menjadikan dia tutor sebaya. Jadi ketika menghafal, sudah selesai, teman-teman yang lain belum selesai menghafal, saya suruh dia membantu teman-teman yang lain untuk menghafal. Dan saya kasih nilai tambahan. Rencana saya seperti itu. Jadi rencananya Bapak tuh akan menjadikan dia tutor sebaya ya. Jadi betul. supaya dia lebih membantu teman-temannya untuk lebih cepat menghafal seperti dia gitu ya Pak ya. Betul. Terus dalam rencana itu kira-kira prioritas apa nih yang Bapak utamakan? Prioritasnya itu yang pertama
merubah pola pikirnya ya, Mhm, merubah pola pikir supaya dia menyadari kalau dia memang mempunyai kemampuan di bidang menghafal. iya iya. Dan dia juga mau menyadari kalau dia itu berhak menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya. Jadi menggugah perasaan dia kalau dia itu lebih bagus dari yang lain, kemudian dia tidak boleh mengganggu teman-temannya yang lain, itu prioritasnya. Iya iya. Jadi, fokusnya lebih kepada kebutuhan belajar murid ya, Pak, ya? Betul betul. Ya, lalu strategi apa nih yang bisa Pak Dani terapkan untuk mencapai itu semua? Ya, tentunya bagi seorang guru banyak sekali strategi-strategi yang bisa kita lakukan. Di antaranya yaitu menjalin kolaborasi dengan guru agama, di mana guru agama ini kan lebih mengedepankan tentang pembelajaran akhlak ya. Budi pekerti dah Budi ya? pekerti. Dengan pembelajaran akhlak atau budi pekerti itu, saya yakin dia akan berubah. Dia tidak akan mengganggu teman-temannya dan membuat kegaduhan pada saat pembelajaran. Ya. Ya, jadi kolaborasi ya yang Bapak Kolaborasi, utamakan ya, ya. prioritas Nah, itu terus jika kolaborasi. dalam menerapkan strategi tersebut ada gangguan, bagaimana cara Pak Dani untuk mengatasi gangguan tersebut? Ya, yang namanya pembelajaran pasti saja ya, gangguan-gangguan atau hambatan itu pasti ada saja. Kadang gangguan atau hambatan itu tidak kita rencanakan. Nah, ketika terjadi gangguan atau hambatan, maka itu akan saya evaluasi dan saya akan coba lebih intens lagi berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di situ. Kemudian saya juga akan coba berkomunikasi dengan orang tuanya, menyampaikan informasi kalau anak ini selama belajar di kelas sering mengganggu teman-temannya. Jadi dengan kolaborasi dengan guru PAI, kemudian kolaborasi dengan orang tua, saya yakin anak ini bisa berubah. Ya, pasti ya Pak ya, kalau kita mau berusaha tidak akan mengkhianati hasilnya ya dengan kolaborasi tadi. Lalu dari pemaparan Pak Dani, komitmen apa nih yang ingin diterapkan untuk mencapai tujuan yang ingin Pak Dani capai untuk murid-muridnya? Ya, untuk muridnya tersebut. Tentunya saya berusaha semaksimal mungkin ya, menggunakan metode, menggunakan media pembelajaran agar anak itu mau belajar aktif, bukan mengganggu temannya yang aktif, tapi belajarnya yang aktif. Saya akan berusaha terus, sekali lagi akan memprioritaskan anak tersebut pada penekanan akhlaknya. Artinya dia harus menyadari kalau dia itu memang lebih baik dari teman-temannya kalau dia tidak mengganggu temannya. Tapi kalau sudah belajar mengganggu temannya, malah akan mengurangi nilai, akan saya sampaikan seperti itu. Ya, jadi dari diri dia sendiri ya. Nah, menggugah motivasi dari diri dia sendiri. Motivasi intrinsiknya dari dalam diri murid tersebut. Betul ya Pak ya. sekali, Bu Ita. Kira-kira siapa saja nih yang dapat membantu Pak Dani dalam menjaga komitmen dan dukungan apa saja yang Pak Dani perlukan? Ya, di dalam stakeholder lingkungan pendidikan di sekolah itu tentu saja saya akan berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Ya, saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, berkomunikasi dengan guru-guru rekan sejawat yang lainnya, dan yang terutama sekali saya berkolaborasi lebih intens lagi kepada guru agama, supaya guru agama ini lebih menekankan pembelajaran akhlak budi pekerti terhadap anak tersebut. Ya. Jadi kolaborasi ya intinya ya Kolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, terutama guru agama ya Pak ya. Nah, terus bagaimana nih tindak lanjut setelah kita melakukan coaching ini Pak? Apa yang akan Pak Dani lakukan dan terapkan setelah merasa terbantu ketika telah berbagi kepada saya? Ya, saya akan menindaklanjuti, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, terutama guru agama, kemudian saya juga akan menjalin komunikasi terhadap orang tuanya supaya pembelajaran ini bisa tercapai. Sekarang bagaimana nih perasaan Pak Dani setelah kita ngobrol-ngobrol? Mungkin Pak Dani bisa ungkapkan gitu apa yang Pak Dani rasakan. Baik Bu Ita, setelah saya melakukan ngobrol-ngobrol, kita melakukan sharing dalam kegiatan ini, ternyata permasalahan itu memang tidak harus kita pendam sendiri. Jadi permasalahan itu harus kita cari solusinya, cari jalan keluarnya dengan cara berkomunikasi, tentunya dengan rekan sejawat, dengan yang lainnya, dengan kepala sekolah, guru PAI.
Nah, pada kesempatan kali ini saya berkomunikasi, saya sharing dengan Bu Ita, yang mudah-mudahan dari sharing ini menjadi solusi nanti saya dalam mengubah perilaku anak tersebut yang super aktif mengganggu temannya menjadi aktif dalam pembelajaran, seperti itu. Iya. Berarti Bapak merasa terbantu sekali ya Pak Ya. dengan ini Bapak bisa merancang tindakan, mengidentifikasi dari masalah yang Bapak hadapi ya. Ya, mungkin cukup sekian ya Pak pertemuan kita kali ini. Terima kasih nih Pak Dani nih sudah mau berbagi cerita dengan saya ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu Ita ya. Tadi Bu Ita sama Pak Dani sudah melakukan coaching ya? Iya. Nah, tadi Pak Dani sebagai coachnya, Bu Ita sebagai coachnya ya? Iya. Nah, sebagai kuncinya tadi saya perhatikan dari depan ya, pada saat melakukan coaching itu sudah bagus sekali dan berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian setelah itu kan tahu solusinya ya Bu Ita ya, yang ada dan secara keseluruhan yang sudah memperhatikan presensi dengan kehadiran penuh juga, terus juga tadi Pak Dani sebagai coachnya juga sudah menjadi pendengar yang aktif. Kemudian menggunakan rasa dan empati dan juga mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau boleh saya nilai dari skala 1 sampai 10, skor untuk Bu Ita, Pak Dani, saya ambil 8 ya. Terima kasih dan sukses selalu untuk Bu Ita dan Pak Dani. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dani. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali nih Pak nih. Iya, bagaimana perasaan Bu Neneng hari ini? Alhamdulillah perasaan saya saat ini senang, semangat dan selalu bahagia. Iya, alhamdulillah ya. Iya, Saya Pak. dengar Bu Neneng pada kesempatan kali ini akan melakukan proses coaching, betul ya Bu ya? Betul Pak, ya betul sekali nih. Hari ini saya akan melakukan coaching bersama dengan Bu Ita. Oh iya ya, Bu Ita menjadi Bu Neneng menjadi coachnya dan Bu Ita menjadi coachingnya ya, betul ya? Betul Pak. Iya. Lalu kira-kira persiapan apa nih yang sudah Bu Neneng lakukan untuk proses coaching kali ini? Yang pasti persiapan yang akan saya lakukan itu adalah tentunya saya akan mengikuti alur kita ya Pak ya. Mulai dari menentukan tujuan, identifikasi, permasalahan, dan juga membuat rencana aksi serta tanggung jawab. Dan beberapa pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Neneng. Siap, Tapi Pak. jangan lupa ya untuk 3 kompetensi inti dari coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, juga mengajukan pertanyaan berbobot. Itu harus tetap ada ya Bu Neneng ya? Siap Pak, siap. Baik, kalau seperti itu silakan Bu Neneng melakukan coaching. Baik Pak. Terima kasih Pak Dani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya Bu Ita ya. Masih semangat ya nih? Siap, semangat Oke. selalu. Bu Ita, apa sih pertemuan kita kali ini? Mau ngapain gitu maksudnya? Ya, saya sebenarnya lagi galau gitu. Lagi galau ya Bu Ita ya? Galau masalah waktu gitu kan. Apalagi kan maksudnya kita tuh punya tugas utama ya, ngajar juga, terus juga kita sedang mengikuti program guru penggerak sama urusan di rumah lah gitu kan. Kita sebagai ibu-ibu punya rumah tangga lah gitu, jadi bingung gitu bagi waktunya. Seperti itu Bu Neneng. Iya. Nah, apa sih tujuan dari permasalahan Bu Ita itu? Ya, tujuannya sih sebenarnya pengen
semua itu selesai gitu, Iya, sesuai betul. dengan waktunya gitu, Mm-mm. seperti itu Bu Neneng. Biar kita bisa bagi-bagi Bisa apa bagi waktu waktu. ya. Terus menurut Bu Ita ya ukuran keberhasilan dalam membagi waktu antara sekolah, rumah, dan juga yang lagi kita hadapi nih program CGP ini seperti apa sih? Ya tentunya ya ukuran keberhasilannya itu semua itu bisa dilaksanakan dengan baik Iya, gitu Bu betul. Neneng. Bisa saya kerjakan, bisa maksudnya nggak keteteran lah Iya. waktunya seperti itu. Alhamdulillah ya, berarti kita benar-benar cerdik buat ngatur waktu ya Bu Ita ya. Iya. Jika dilihat dari skala 1 sampai 10 ya Bu Ita ya, gimana sih posisi Bu Ita dalam pencapaian tujuan membagi waktu agar semua berjalan dengan baik dan lancar ya? Di sekolah oke tuh, di rumah juga tetap produktif, dan pendidikan yang kita ikuti berjalan dengan lancar. Ya, kalau misalnya dari skala itu, kayaknya saya sekarang berada di antara 5 dan 6 gitu ya, untuk manajemen waktu untuk ngatur antara tugas utama kita di sekolah dengan tugas-tugas yang ada di program guru penggerak sama tugas kita sebagai ibu rumah tangga juga. Betul ya. Itu. Berarti sepintar-pintar kita nih ya ngaturnya ya Bu Ita ya. Nah, apa sih kekuatan Bu Ita dalam melakukan tujuan tersebut ya? Ya, tentu kekuatan saya ya mungkin semangat. Terus motivasi dari dalam diri. Kalau saya tuh insya Allah lah mungkin bisa ngatur waktu untuk bisa ngerjain semua itu gitu. Yang pasti semangat ya Bu ya dalam mengerjakan sesuatu biar nggak terlalu keteteran kita ya. Betul. Nah, dalam mengatur semua itu ya pasti kan tidak mudah ya Bu Ita ya. Betul. Pasti saja ada halangan dan rintangannya. Seperti apa sih kalau saya boleh tahu ya? Iya, ya namanya ibaratnya halangan pasti ada ya, apalagi kita kan sebagai pendidik belum, kalau misalnya kita harus meriksa kerjaan sekolah kan kayak gitu, terus kerjaan rumah juga namanya sebagai ibu rumah tangga ya, kalau di rumah ada suami dan anak-anak, terus juga misalnya ibaratnya tugas-tugas yang kadang belum kita kerjakan gitu, waktunya sudah wah harus dikumpulkan segera gitu, seperti itu. Jadi kesulitannya itu membagi waktu karena banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan. Gitu. Itu mah berarti benar-benar kita jeli ya Bu Ita ya dengan waktu yang takutnya berbarengan gitu kan. Terus apa sih rencana kedepannya Bu Ita dalam melakukan manajemen waktu Bu Ita gitu? Ya, mungkin saya akan mengatur waktunya kali ya, bikin jadwal checklist gitu ya. Saya harus misalnya tugas mana nih yang harus kira-kira saya lakukan terlebih dahulu gitu. Misalnya tugas-tugas guru penggerak misalnya harus saya kerjakan. Kalau saya udah saya kerjakan bisa saya checklist gitu, atau untuk pagi atau sorenya gitu, atau malam ketika sebelum istirahat seperti itu. Berarti Bu Ita tahu jadwalnya ya, teliti jadwalnya, jadi jangan sampai nanti berbarengan. Adakah skala prioritas yang Bu Ita susun gitu ya dalam menghadapi berbagai tugas dan kegiatan-kegiatan tersebut? Ya mungkin skala prioritasnya itu mengatur waktu ya, manajemen waktunya diatur sesuai dengan sebaik-baiknya lah gitu. Seperti tadi ada jadwal backlistnya gitu ya, checklistnya. Jadi yang sudah saya kerjakan saya checklist gitu, seperti itu. Lalu apa sih strategi dari rencana aksi tersebut ya untuk Bu Ita seperti apa? Rencananya ya tentu seperti itu ya. Jadi ketika ada tugas, misalkan tugas-tugas yang di sekolah atau tugas-tugas di rumah, ya bisa pintar-pintar aja diatur lah waktunya gitu. Ibaratnya untuk mengerjakan salah satunya juga tugas-tugas dari guru penggerak ini. Gitu, siap. Lalu bagaimana nih ketika Bu Ita itu menghadapi gangguan ataupun rintangan ketika menjalani permasalahan tersebut tuh seperti apa? Ya mungkin menghadapi gangguan seperti itu pasti ya ada ya namanya. Kita ya mungkin dikomunikasikan gitu kan dengan keluarga gitu, dengan maksudnya gimana nih caranya kita bisa
membagi waktu dengan sebaik-baiknya seperti itu. Artinya komunikasi terutama ya Bu Ita ya, Iya, agar betul. jadwal-jadwal kita enggak terlalu yang Mm-mm. berbarengan Iya, gitu nggak ya, keteter lah waktunya keteter. seperti itu. Terus apa komitmen Bu Ita nih dan apa nih yang Bu Ita terapkan agar rencana yang sudah Bu Ita paparkan itu bisa terlaksana dengan konsisten? Iya, komitmennya pasti yaitu kembali menerapkan manajemen waktu Iya. gitu. Kayak tadi jadwal to do list gitu yang harus Mm-mm. dikerjakan, mana yang terlebih dahulu diutamakan Iya, seperti itu. intinya jadwal lagi ya, kita harus benar-benar melihat jadwal Iya, terutama ya, mengatur waktu dengan mengatur sebaik-baiknya. waktunya. Betul. Terus siapa dan apa saja nih yang dapat membantu Bu Ita dalam menjaga komitmen tersebut serta dukungan apa saja yang Bu Ita dapat? Ya, tentunya salah satunya keluarga ya, Iya, misalnya pasti. komunikasi dengan suami, terus juga kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah ya untuk perhatian, untuk pengertiannya ketika ada tugas sekolah yang harus berbarengan, bagaimana caranya kita berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dan dukungan dari kepala sekolah tentunya seperti itu. Oke, baik ya Bu Ita ya. Setelah itu tindak lanjutnya untuk melakukan coachingnya seperti apa? Ya, tentunya yang akan saya lakukan dan terapkan, saya merasa terbantu sekali dengan obrolan kali ini gitu. Ketika Bu Neneng mau gitu mendengarkan ketika saya berbagi dengan permasalahan tindak lanjutnya, mungkin setelah ini saya akan lebih konsisten dalam menerapkan atau mengerjakan tugas-tugas gitu. Lalu apa sih nih refleksi setelah kegiatan kita kali ini? Ya, setelah berbincang-bincang kali ini, alhamdulillah setelah ngobrol-ngobrol saya lebih lega lagi, nggak galau lagi gitu, ngerasa terbantu sekali. Jadi saya bisa, oh ya apa yang harus saya lakukan gitu untuk manajemen waktunya, untuk mengatur waktu sebaik-baiknya dan konsisten dalam mengerjakan tugas-tugas supaya semuanya bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan tidak ada yang terbengkalai seperti itu Bu Neneng. Siap Bu Ita, terima kasih atas waktunya, sudah kita ngobrol-ngobrol ya Bu Ita ya. Intinya terima kasih dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu Neneng. Ya Pak. Bu Neneng sudah melakukan coaching tadi ya dengan Bu Ita. Betul Pak. Bu Neneng sebagai coach dan Bu Ita sebagai coachingnya. Tadi saya perhatikan dari depan coaching yang dilakukan oleh Ibu sudah bagus dan berjalan dengan sesuai rencana. Kemudian mengenai solusi permasalahan yang ada dan secara keseluruhan sudah memperlihatkan present atau kehadiran penuh. Dan juga tadi Bu Neneng sebagai coach sudah menjadi pendengar yang aktif, kemudian menggunakan rasa dan empati dan juga mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau boleh saya nilai, ini dari skala 1 sampai dengan 10, skor untuk Bu Neneng yaitu di angka 8. Jadi terima kasih Bu Neneng yang telah melakukan coaching. Sama-sama. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya nih Pak Dani nih? Alhamdulillah baik Bu Ita. Gimana nih hari ini nih perasaannya? Alhamdulillah hari ini perasaan saya sangat senang, bahagia dan semangat selalu. Nah, hebat ya. Nah alhamdulillah kalau kayak gitu ya. Nah saya dengar ini Pak Dani mau ini ya, mau melakukan coaching ya Pak, betul nggak Pak? Betul sekali Bu Ita, hari ini saya akan melakukan proses coaching. Gitu. Pak Dani menjadi coach dan Bu Neneng yang menjadi coachingnya ya Pak? Iya, betul Pak? Betul sekali. Pada kesempatan kali ini saya menjadi coach dan Bu Neneng menjadi coachingnya. Ya. Lalu kira-kira persiapan apa nih yang sudah Bapak lakukan untuk proses coaching kali ini? Ada beberapa persiapan yang saya lakukan, diantara tentunya dalam coaching nanti saya akan mengikuti alur tirta.
mulai dari menentukan tujuan, Mm-mm. identifikasi permasalahan, Ya. dan kemudian rencana aksi, dan ada tanggung jawab dan beberapa pertanyaan berbobot. Ya, baik ya. Itu sudah alur tirtanya sudah bagus ya rencananya ya. Tapi jangan lupa Pak, 3 kompetensi inti yang harus Bapak lakukan pada saat coach nanti ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot harus tetap ada ya Pak. Baik, Bu Ita. Baik, kalau seperti itu Pak Dani, silakan Bapak melakukan proses coaching. Ya, baik, terima kasih Bu Ita. Iya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dani. Iya, gimana kabarnya Bu Neneng? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, karena waktu kita singkat, apa yang ingin Bu Neneng dapatkan dalam kegiatan coaching kali ini? Baik Pak, terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan ya Pak ya. Saya ingin ngobrol-ngobrol nih Pak nih sama Bapak dan ingin memberikan minta pencerahan ke Bapak juga ya tentang masalah yang terkait di saya nih Pak, khususnya kelas 6 yang pada saat ini anak-anak itu belum bisa membaca, menulis dan berhitung Pak. Oh, gitu ya. Betul. Dari paparan yang sudah Bu Neneng sampaikan, jadi apa tujuan kita kali ini nih? Yang pasti sih Pak, tujuannya itu saya dapat menemukan solusi, terus juga ide-ide baru ataupun strategi pembelajaran yang memang tepat untuk murid kelas 6 ya Pak ya, yang memang belum bisa membaca, menulis dan berhitung juga sebab membaca itu menjadi dasar modal dalam pelajaran lainnya kan. Maksudnya gini Pak, bagaimana anak itu bisa menjawab pertanyaan, sedangkan tujuan maksud pertanyaan tersebut saja mereka tidak tahu. Seperti itu Bu ya. Betul Pak. Baik, kalau begitu kira-kira apa ukuran keberhasilan dalam pertemuan kita kali ini? Yang pasti sih ukuran keberhasilan yang saya harapkan tentunya ya Pak ya, ketika tujuan yang saya harapkan tercapai Pak, saya mendapat pencerahan, saya juga bisa menemukan ide-ide baru untuk menghadapi murid-murid yang memang belum pandai dalam calistung ya Pak ya, dan mereka juga berubah menjadi pandai gitu. Tujuan saya sih yang tadinya mereka tidak pandai, mereka bisa menjadi pandai gitu Pak. Baik Bu Neneng, lalu kira-kira kekuatan apa nih yang Bu Neneng miliki dalam mencapai tujuan agar siswa tersebut bisa calistung? Yang pasti mah dari niat ya Pak ya, dari niat kita yang memang dasar utama modal kita, niat biar tujuan kita itu benar-benar tercapai gitu, yang tadinya anak belum bisa menjadi anak bisa. Terus juga semangat juga harus mendasari kekuatan saya gitu Pak. Selain niat juga, semangat juga harus. Ya, jadi semangat dan niat Bu Iya, ya. betul Bang. Selanjutnya begini Bu Neneng. Dalam melaksanakan kegiatan itu pasti ada hambatan atau rintangan. Kira-kira jika ada hambatan atau rintangan itu apa yang Bu Neneng bisa lakukan? Yang pasti sih Pak, hambatan dan rintangan itu kurangnya komunikasi ya Pak ya, kurangnya komunikasi dengan orang tua gitu kan. Terjadi karena intinya kurang komunikasi lah, terus juga kurangnya minat belajar yang rendah. Jadi bagaimana anak mau bisa gitu ya Pak ya, kalau dia itu minat belajarnya saja kayaknya agak lemah gitu Pak. Berarti minat belajar yang kurang Bu ya. Pak, betul. Baik, lalu apa solusi yang Bu Neneng hadirkan dalam menghilangkan hambatan atau gangguan-gangguan tersebut? Yang pasti saya itu harus banyak-banyak ngobrol atau komunikasi dengan orang tua murid, ya, ngobrol-ngobrol ringan lah Pak, terkait memang permasalahan anak yang tidak bisa membaca menulis berhitung. Kasihan kan Pak, dia sudah besar tapi dia tidak bisa membaca menulis dan berhitung. Ini lagi kan kelasnya udah kelas tinggi gitu ya Pak ya, kelas 6. Yang pasti kita komunikasi dan menyemangati anak-anak kita biar mereka terus belajar biar mereka bisa. Iya, baik Bu Neneng. Lalu sekarang apa rencana Bu Neneng dalam mencapai tujuan agar murid-murid bisa membaca, menulis dan berhitung? Yang pasti
rencana saya ke depan itu tentunya sebagai guru itu saya harus mampu ya Pak ya melayani kebutuhan belajar murid saya yang memang beraneka ragam ya. Tentunya tidak mudah ya Pak ya dalam membuat rencana tersebut. Saya juga kan harus bisa bagaimana sih membuat skenario pembelajaran seperti itu. Dan saya menerapkan pembelajaran tersebut itu KSE dan PSE juga harus saya terapkan agar siswa saya khususnya kelas 6 menjadi lebih bisa gitu. Baik, Bu Neneng, maaf ya. Dari rencana-rencana tersebut, adakah menjadi prioritas Bu Neneng? Yang pasti prioritas saya itu dalam rencana tentunya saya lebih fokus ya Pak ya, lebih fokus untuk bisa memenuhi kebutuhan siswa saya gitu agar mereka itu menjadi lebih bisa dan lebih semangat pada saat saya memberikan pembelajaran khususnya yang tadi kategori calistung tersebut Pak. Fokus ke Fokus ya calistung. Pak, fokus. Baik. Lalu adakah strategi-strategi yang Bu Neneng terapkan untuk mencapai tujuan itu semua? Baik Pak, yang pasti strategi yang akan saya terapkan itu ada beberapa ya Pak ya. Yang pertama itu saya juga kan harus bertanya kepada guru sebelumnya gitu Pak. Saya menanyakan bagaimana sih nih sikap anak tersebut dalam belajar di kelas juga. Terus juga saya juga memeriksa nilai rapotnya nih. Seperti apa sih nilai rapot yang sebelumnya? Apakah memang dominan rendah atau hanya beberapa mata pelajaran saja. Terus juga kan saya akan lakukan penilaian diagnostik Pak ya. Nah dari penilaian itu saya yang pasti melibatkan orang tua murid terkait kegiatan atau kebiasaan dari anak tersebut yang belajar di rumah. Baik. Rencana atau strategi yang Ibu terapkan menurut saya sudah baik sekali. Namun begini Bu Neneng ya, ada kalanya dalam menerapkan strategi itu ada kendala-kendala atau gangguan-gangguan. Nah kira-kira kalau ada kendala atau gangguan, adakah solusi lain Bu Neneng terapkan? Yang pasti kalau gangguan, halangan pasti ada ya Pak ya. Saya itu yang untuk mencari solusi, saya itu harus benar-benar fokus kepada anak untuk melayani kebutuhan anak tersebut gitu kan, agar anak tersebut itu lebih semangat lagi, agar anak tersebut itu lebih bisa lagi, agar bisa menemukan ide-ide baru lah dari kegiatan mereka belajar di sekolah, khususnya masalah anak yang memang tidak bisa membaca, menulis dan berhitung Pak. Baik, berarti tetap semangat untuk Pak mencari ide-ide baru ya. Betul Pak. Betul. Nah baik Bu Neneng. Kemudian selanjutnya komitmen. Komitmen apa yang bisa diterapkan untuk mencapai tujuan yang ingin Bu Neneng capai agar murid-muridnya bisa calistung? Yang pasti komitmen saya itu adalah benar-benar berpihak pada murid ya Pak ya. Jadi kita itu tidak ego sendiri, artinya kita benar-benar memenuhi kebutuhan mereka nih, kayak misal anak tuh tidak bisa membaca nulis hitung, kita lebih fokus ke anak tersebut gitu, agar anak tersebut kan menjadi lebih bisa sih Pak, seperti itu. Iya. Baik Bu Neneng, untuk selanjutnya di sekolah itu kan kita tidak sendiri ya. Betul. Berarti Pak ada stakeholder. Nah bagaimana Bu Neneng menjaga komitmen tersebut dan dukungan apa saja yang Bu Neneng lakukan, yang butuhkan maksudnya? Siapa yang pasti kita itu melibatkan warga sekolah ya, terutama kayak misalkan guru, terus juga rekan sejawat, penjaga sekolah, terus juga orang tua murid pasti kita libatkan untuk bisa melaksanakan komitmen yang kita buat agar anak tersebut kan benar-benar lebih semangat nih dengan mengetahui dukungan yang mereka lihat gitu Pak. Baik, sudah bagus sekali apa yang Bu Neneng ungkapkan. Siap, Pak. Bu Neneng rencanakan, mudah-mudahan dapat berhasil Bu Neneng ya. Amin. Nah, selanjutnya saya menunggu tindak lanjut nih. Jadi tindak lanjut dari kegiatan coaching kita kali ini, apa yang akan Bu Neneng lakukan dan terapkan setelah merasa terbantu ketika telah kita berbagi
dalam kegiatan coaching ini? Yang pasti alhamdulillah ya Pak ya, saya setelah sharing dengan Bapak, dengan apa yang tadi masalah yang saya rasakan itu menjadi lebih enteng, lebih lega gitu ya, lebih ada pencerahan atau masukan-masukan dari Bapak. Alhamdulillah sekali. Jadi saya bisa terbantu dan saya juga bisa menemukan tujuan, terus juga saya juga bisa menemukan apa sih permasalahan yang ada di anak didik saya gitu ya. Terus juga merancang tindakan, terus juga serta melaksanakan semua dengan komitmen yang baik, Pak. Iya, baik Bu Neneng. Sekarang sebagai refleksi, bagaimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol santai ini? Mungkin Siap. ada yang Bu Neneng bisa ungkapkan dalam kegiatan coaching ini sebagai refleksi kita. Yang pasti alhamdulillah Pak, setelah kita ngobrol, terus juga Bapak sudah menyempatkan waktunya walaupun hanya sebentar, permasalahan yang tadinya menjadi saya beban gitu ya Pak ya, menjadi saya galau, pada akhirnya saya mendapatkan pencerahan dari Bapak, dapat masukan, ide-ide juga serta strategi yang nanti akan saya terapkan di anak didik saya gitu ya Pak ya. Yang pasti berkali-kali dengan rasa alhamdulillah dan senang juga Bapak bisa menemani saya untuk ngobrol-ngobrol untuk mencari solusi terbaik untuk siswa saya. Baik Bu Neneng, kita rasa sudah cukup Oke, ya siap kegiatan Pak, coaching kita kali ini. siap. Ya, terima kasih Bu Neneng. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya Pak Dani tadi dan Bu Neneng sudah melakukan coaching ya Pak ya. Alhamdulillah sudah Iya, selesai. ya, tadi Pak Dani sebagai coachnya dan Bu Neneng sebagai coachingnya ya. Betul, Nah, betul. sebagai kuncinya tadi saya perhatikan dari depan tadi coaching yang dilakukan itu sudah sangat bagus dan berjalan sesuai dengan rencana dan alur tirta ya Pak ya. Kemudian mengenal dan sampai solusi permasalahan yang ada secara keseluruhan sudah memperlihatkan present atau kehadiran penuh. Dan juga tadi Pak Dani sebagai coachnya sudah menjadi pendengar yang aktif, kemudian mendengarkan dengan rasa dan empati, juga mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau boleh saya nilai dari skala 1 sampai 10 itu, skor Pak Dani ada di angka 8. Ya, terima kasih, sukses terus untuk Pak Dani. Ya, terima kasih kembali Bu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.